Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema akibat tidak mengampuni. Akibat tidak mengampuni. Alkitab menekankan pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak mau mengampuni menimbulkan akibat yang jauh lebih buruk daripada penderitaan karena disakiti. Di dalam Alkitab saudara kita diajar untuk mengampuni orang lain karena Allah telah mengampuni kita. Saat kita tidak bisa mengampuni orang lain atau tidak mau mengampuni orang lain, saudara, dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih buruk daripada penderitaan karena disakiti. Saat ini kita akan belajar 3 akibat bila kita tidak mau mengampuni, saudara, dan itu sangat merugikan. Karena itu marilah kita belajar mengampuni dan rela mengampuni. Yang pertama, bila kita tidak mau mengampuni, mengancam hubungan keluarga dan hubungan dengan sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kamu perbuatlah juga demikian. Pernah kita mencoba mempertahankan, saudara, relasi dengan orang yang penuh dengan dendam dan kepahitan? Kita akan sulit, saudara, melakukannya karena orang yang seperti itu hanya dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang tidak sehat, saudara, yang tidak baik terhadap orang lain. Orang yang dipenuhi dengan dendam dan kepahitan dipenuhi dengan pikiran yang penuh dengan kecurigaan, senantiasa berpikir negatif dan sulit menerima orang lain apa adanya. Hubungan keluarga bisa pecah, hubungan dengan sesama bisa pecah. Kita tidak mau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dikuasai oleh dendam dan kepahitan. Karena orang semacam itu benar-benar, saudaraku, tidak menyenangkan. Mari kita belajar sabar dan mau mengampuni orang lain. Kita tidak mau menaruh dendam dan kepahitan dalam hati kita. Saudara, itu merusak, saudara, merusak kita juga. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang kedua, saudara, bila kita tidak mau mengampuni, menghalangi doa-doa kita. Menghalangi doa-doa kita. Yesaya 1 ayat 15 dan 16 berkata, apabila kamu menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, kata Tuhan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bila kita tidak mau mengampuni orang lain, itu adalah dosa, saudaraku, dan dosa yang tidak diakui membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terhalang, terhambat, saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan dan juga tidak akan dikabulkan. Kita harus meminta ampun atas dosa-dosa dan kita juga mau mengampuni sesama kita, serta berdamai dengan mereka sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Jadi kita harus mengampuni dahulu dan berdamai dengan sesama sebelum berdoa atau memberikan persembahan atau melayani, sudah di hadapan Tuhan, supaya setiap doa dan persembahan kita, pelayanan kita diterima oleh Tuhan, doa kita didengar dan diterima oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bila kita tidak mau mengampuni,
ini menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat pertumbuhan rohani kita. Yesaya 59 ayat 1 dan sampai ayat 3 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan saksi dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi saudara, Allah tidak akan memberkati tindakan-tindakan dosa kita jika hidup kita dipenuhi dengan kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa, penuh dengan dusta, saudara, kebohongan dan tidak mau mengampuni. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh dan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tangan kita yang cemar oleh kejahatan, mulut kita yang harus dijauhkan dari dusta, saudara. Lidah kita jangan menyebut-nyebut kecurangan, menyakiti orang, memfitnah orang, tetapi kita harus belajar untuk mengampuni orang lain supaya dosa kita diampuni dan segala kejahatan kita diampuni. Kita semakin dewasa rohani dan doa-doa kita didengar oleh Allah. Karena itu marilah kita belajar mengampuni dan rela mengampuni orang lain supaya diberkati oleh Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera karena kasih Tuhan memenuhi hati kita. Mari saudara berdamai, jangan punya musuh. Hilangkan kepahitan, dendam, sakit hati, saudara, bereskan itu di hadapan Tuhan. Biar hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan doa-doa kita didengar oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah saudara janji Tuhan. Jadi jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita, menguduskan kita, saudara, dari segala kejahatan. Kita akan diberkati, doa-doa kita didengar oleh Tuhan, hidup kita bahagia, sukacita. Karena sudah tidak ada dosa lagi yang menekan, kepahitan, dendam, sakit hati itu semua sudah hilang, saudara. Di dalam kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kita, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau belajar mengampuni. Kami mau belajar Tuhan untuk menjauhkan dari diri kami segala macam kepahitan, dendam. Dan hati kami dipenuhi sukacita. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.